Sampurasun Baraya, bagaimana kabarnya, Damang? Kali ini saya akan sedikit mengulas sebuah film yang dirilis tahun 2020, di mana seorang mekanik dihukum atas tindak kriminal yang berujung membantu kepolisian dan menguak sebuah fakta dari kasus pembunuhan yang menjeratnya. Tanpa berlama-lama, langsung ke alur ceritanya. Cokodot! Cerita dimulai dengan seorang pria yang bernama Lino sedang memodifikasi mobilnya untuk aksi pencurian. Singkat cerita, Lino pun telah siap dengan kendaraannya, di mana Lino dan adiknya bernama Quentin akan mencuri perhiasan senilai 10.000 euro. Namun saat berhasil menjebol toko perhiasan, mobil mereka tidak dapat dikendalikan dan menerobos ke ujung bangunan. Lino yang terjebak di dalam mobil harus menerima nasib sial dan ditangkap polisi pada saat itu juga. Casse-toi! Sehari setelah penangkapan, berlanjut ke ruang olahraga tahanan, kita akan diperkenalkan Saras dan Mos, anggota kepolisian lokal Prancis. Bon, c'est lequel? Celui-là. Saras yang memimpin tim Govas atau petugas patroli reaksi cepat, mempunyai rencana untuk merekrut Lino sebagai mekanik timnya, karena Lino mempunyai potensi di mana dia bisa menjebol 3 bangunan dengan mobilnya tanpa luka dan keahliannya dalam memodifikasi mobil. Sangat diperlukan oleh Saras dan timnya. Ok, mais je te laisse un mois. Et pas un de plus. 4 épaisseurs de béton armé. Tu me ramènes 2 chaises, s'il te plaît? Je suis le chef d'une équipe anti-go-fast. Tu es au courant? Mon père en avait une. Oh, plutôt un beau mécano. Je viens te chercher à 7 heures. T'apporte. Beberapa hari setelahnya, terlihat Saras dan partnernya bernama Julia mengejar komplotan kriminal. Saras pun memberi informasi kepada Areski dan Marcos sehingga berhasil menghentikan pengejaran dengan menabrakkan mobilnya. Namun komplotan dalam mobil itu harus tewas saat itu juga. Lâche pas. Allez, vas-y, cueille-le maintenant. Setelah berhasil melakukan tugasnya, Saras beserta tim kembali ke garasi Govas. Di sana terlihat Lino sedang memperbaiki mobil yang digunakan tim Govas. Lino pun meminta izin kepada Saras akan menyelesaikan tugasnya untuk memperbaiki mobil-mobil lainnya. Qu'est-ce que tu fais? Bah rien, j'étais dans le passage. Ouais, exact, toi. Combien? Frontal 140. Vitesse de pointe? De 40. Alors Oh, les a pulvérisés, mec. Keesokan paginya saat Lino pergi dari garasi, terlihat Saras menjemput dan mengajaknya ke sebuah tempat. Allez, viens, monte. Mais bien, vite, point. Stop, on arrête. Saras mengajak Lino melihat mobil mewah yang akan digunakan tim Govas atas keberhasilan mereka selama bertugas. Selain itu, Saras memberikan surat pembebasan Lino karena telah berjasa membantu pihak kepolisian. Ça te plaît tout ça? Le meilleur, c'est ça. N'hésite pas, mon grand. C'est une liberté anticipée, mais à ses conditions. Saras pun memperlihatkan sesuatu kepada Lino yang ia temukan saat penangkapan tempo hari, sama persis dengan yang ada di mobil Lino. Saras curiga saat aksi pencurian yang dilakukan Lino tidak dilakukan sendiri, dan Lino pun membenarkannya itu dilakukan dengan adiknya. Saras hanya ingin Lino menemui adiknya agar dapat menangkap siapa otak dari kriminal itu. C'est comme mon petit frère. C'est pas lui que je veux. Saras pun mengajak Lino ke garasi mobil-mobil bekas, di mana adik Lino berada di sana. Saat Lino masuk, Saras meminta Areski dan Marco untuk datang ke tempat itu. Je suis avec Lino, ça peut péter. Rappelle quand t'as le message. Saat bertemu dengan adiknya, tiba-tiba datang orang yang mempekerjakan Quentin bernama Cat dan Jacques. Saat Jacques akan menembak Lino,
Saras pun datang dengan Areski dan Marco yang sampai di sana. C'est quoi ton blaze à toi? Je le connais ce beau visage là. Vois ta tête. Marco. Marco. Mets les pinces à ces deux-là. Namun saat Saras akan membawa Quentin, tiba-tiba Areski menembaknya sampai tewas. Mengetahui keadaan memburuk, Lino pun bergegas melarikan diri. Areski yang takut kejahatannya tercium menyuruh Kate dan Jacques membakar mobil serta Saras sendiri. Selain itu, Lino yang berhasil kabur memasuki sebuah minimarket dan berusaha menghubungi Julia. Namun sayang informasi pelariannya diketahui oleh anak buah Areski dan dengan mudah menangkapnya. Pose ce téléphone. Pose le téléphone. Lino yang tertangkap ditahan di ruang interogasi. Di sana Areski memberikan kesempatan agar Lino tidak mengungkapkan penembakan yang menewaskan Saras. Setelah berbicara dengan Lino, Areski meminta anak buahnya untuk mengawasi Lino. Sadar Lino berhasil melepaskan borgolnya, mereka pun segera ke ruang interogasi. Namun Lino berhasil melawan dan pergi dari tempat itu. Di tempat kejadian, Areski berusaha mengarang cerita kepada Moss agar perbuatannya tidak terendus. Sedangkan Marco benar-benar merasa tertekan takut kasus tersebut terbongkar. On peut plus se faire avoir comme ça. Il l'a battu comme un chien. Roland, si Lino il se fait choper. Mais si Nino s'était chopé, Julia yang telah kembali ke garasi tim Govas tidak menyadari Lino berada di sana. Lino pun menemui Julia dan berusaha menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Namun, Julia yang terpengaruh cerita Areski malah akan menangkap Lino, namun itu hanya sia-sia. Sebelum meninggalkan tempat itu, Lino memberitahu bahwa mobil yang dibakar bukanlah milik Saras. Je veux juste te parler. C'est pas la caisse de Charas. Setelah kepergian Lino, Julia yang masih terborgol berusaha menjelaskan apa yang terjadi, namun Moss tidak mempercayainya. Areski yang berada di sana membawa Julia ke sebuah ruangan dan berusaha agar Julia tidak benar-benar percaya kepada Lino. quand il vient donc pour toi, je serai là à tes côtés. Qui va venir pour moi? Je vais entrer dans ta tête et te bouffer le cerveau. Prends le temps. Lino yang merasa tidak ada yang mempercayai dan terjebak dalam kasus kematian Saras kembali ke tempat kejadian. Namun ternyata kedatangannya diketahui oleh Kate. Kate pun segera menghubungi Marco agar segera datang ke tempat itu. Pourquoi tu m'appelles, toi? Quentin yang tidak ingin saudaranya terbunuh, menancap gas kendaraannya dan mereka pun berhasil pergi dari tempat itu. Dalam perjalanan, Quentin memberitahu lokasi mobil Saras yang akan menjadi bukti kuat bahwa dia tidak bersalah. Je t'ai entendu parler de la voiture tout à l'heure, celle avec la balle d'Areski. Écoute-moi, ça va, je te dis. Et putain, écoute-moi! Tu vas me dire que tu sais où elle est. Oui, c'est moi qui l'ai planqué. Di waktu yang sama, Areski dan Marcos sampai di tempat awal kejadian dan mendapati rekan-rekan kriminalnya ditahan di bagasi mobil. Tiba-tiba Areski menembak Jacques. Kate yang mengetahui itu segera berlari namun dapat ditangkap oleh Marco. Sebelum terbunuh, Kate memberitahu keberadaan uang serta mobil Saras disembunyikan dan Marco sama sekali tidak memberitahu Areski. Attends. Jacques l'a pas brûlé. La voiture du policier. T'as dit quelque chose? Kembali ke garasi Govas, Jeff yang sedang mengecek mobil Saras menyadari itu bukan mobilnya. Jeff pun memberitahu Julia, namun saat Julia akan memberitahu Moss, dia tidak memperdulikannya. Je vais faire comme si j'avais pas entendu. Saat dalam kebimbangan, Julia mendapat telepon dari Lino dan memintanya untuk datang ke sebuah tempat. Setibanya di tempat yang dijanjikan, Julia mendapat pengakuan dari Quentin atas kematian Saras yang dilakukan oleh Areski. Selain itu, Lino memberitahu Julia bukti lain keberadaan mobil Saras. Namun saat mereka akan pergi, anak buah Areski mengejar mereka.
Julia pun menyuruh Lino pergi untuk mendapatkan mobil Saras sebagai bukti. Tu vas à la ferme et tu me trouves cette putain de voiture. Lino dan Quentin pun tiba di tempat yang dituju. Namun sebelum Quentin menunjukkan mobil Saras, tiba-tiba terkena tembakan yang dilakukan oleh Marco. Marco pun berusaha menyerang Lino namun dapat dilumpuhkan. Lino yang belum menemukan mobil Saras, di mana satu-satunya bukti yang dapat menyelamatkan dirinya, mendapat sebuah petunjuk dari Quentin yang sudah tewas. Dalam tumpukan jerami, Lino pun berhasil mengeluarkan mobil Saras dan berusaha menghubungi Julia. Namun ternyata yang menerima panggilan itu adalah Areski. Areski pun mendapat kabar buruk di mana Lino berhasil menemukan bukti yang dapat menyeretnya. C'est marrant que tu me parles de Charas. Il t'a laissé un petit souvenir, tu vas savoir ce que... Personne la croira, t'es tout seul, Lino. Sebelum membawa mobil Saras kepada Julia, Lino memberikan sedikit modifikasi untuk berjaga. Dan benar saja, saat mengisi bahan bakar, salah satu orang Areski memberitahu bahwa Lino menuju ke tempatnya. Il a été repéré à une station-service. Il vient de s'engager sur la T60. Sadar dibuntuti orang Areski, Lino menancap gas dan bersembunyi tepat di depan truk sampai akhirnya mengaitkan alat yang terpasang di mobil Saras dan menjadikan mobil patroli sebagai tameng untuk menerobos jalan yang telah ditutup Areski. Tidak ingin bukti lepas begitu saja, Areski pun mengejarnya. Di sisi lain, Moss mendapat info bahwa mobil Saras masih utuh dan dalam pengejaran Areski. Moss meminta anak buahnya untuk menghentikan Areski. Saat melewati beberapa blok, Areski berusaha menjurutkan Lino. Beruntungnya Julia berusaha membantu Lino sampai membuat Areski terpental, begitupun dengan Julia. Ketika Lino akan membantu Julia, tiba-tiba Areski keluar dari mobilnya dan melemparkan granat ke mobil Saras sampai terbakar. Tidak ingin satu-satunya bukti hilang, Lino segera pergi dan merobos masuk ke garasi Govas. Pihak forensik pun langsung melakukan penyidikan dan menemukan proyektil peluru yang masih tersangkut. Sedangkan Areski yang tidak ingin berujung di jeruji besi berusaha melarikan diri. Setelah kejadian itu, Lino pun bebas dari segala tuduhan dan hidup bebas. Il doit rester dans le coin. Au cas où on ait besoin de lui. Demikian alur film Lost Bullet yang wajib Baraya tonton. Sampai jumpa di film berikutnya dan wassalam.